setiap cabang kita gunakan, berarti kita menggunakan sistem 50-50 ya, sistem 50-50. Nah, sistem 50-50 ini nanti kita hanya untuk saat pruning pembuahannya kita hanya menggunakan tunas satu tunas saja. Pengangguran. Video kali ini saya akan coba review update perkembangan pembuatan cabang tersier di varian Jupiter ya. Di varian Jupiter ini dulu pernah saya upload waktu saat pembuatan cabang tersier ulang ya, untuk pembuatan cabang tersier ulang. Oke, saya langsung jelaskan bagaimana pembuatan cabang tersier waktu saat pembuatan ulang. Oke, cek teman-teman, ini adalah varian Jupiter ya, varian Jupiter dengan tanpa restock ya, tanpa restock lokal. Kita langsung ini sistem stack ya. Jadi waktu saat ada potongan saat pruning pembuahan kemarin, terus kita tancapkan langsung ke tanah. Ternyata alhamdulillah dia tumbuh ya. Nah, waktu itu saya pindah di polybag, saya tancapkan polybag, kemudian dipindahkan ke planter bag yang lebih besar. Ini juga masih ada tumbuhan tunas baru ya. Nah, ini waktu kemarin itu di bagian sini ya, di kemarin ada panjang ya di sini sampai ke sini ya, sampai ke sini. Cuman pertumbuhannya kemarin stuck ya di sebelah sini, daunnya kecil-kecil. Nah, yang di sini yang ada sekitar 4 cabang yang di sini yang tumbuh vigor. Karena yang selalu saya katakan, kalau sistem anggur ini dia lebih fokus ke ujung. Nah, fokus ke ujung. Nah, waktu itu di sininya kosong ya, di sininya kosong, ada juga kecil-kecil ya, jadi kecil-kecil. Nah, ini. Nah, sekarang sudah kelihatan ya, relatif juga masih belum melakukan cabang. Setiap cabang kita gunakan, berarti kita menggunakan sistem 50-50 ya, sistem 50-50. Nah, sistem 50-50 ini nanti kita hanya untuk saat pruning pembuahannya kita hanya menggunakan tunas satu tunas saja. Kalau untuk penjarangan jarak dua-dua ini biasanya kita untuk pembuahannya ada dua bagian. Ya, kalau ini cuma hanya satu bagian, satu tunas saja untuk saat pembuahan nanti. Nah, kalau biasanya untuk penjarangan biasanya kita di jarak satu tunas mata tunas. Nah, untuk jarak satu mata tunas itu biasanya kita untuk saat pembuahan, begitu kita pangkas di sini, kita pelihara dua ini. Jadi bisa jadi dalam satu tersier ini ada sekitar 3-4 dompel. Nah, kalau rapat seperti ini, kita bisa lakukan pembuahan. Waktu saat pemangkasan kita pelihara satu mata tunas saja. Nah, satu mata tunas saja. Nah, untuk pengetahuan teman-teman yang masih pemula, jadi untuk saat pembuahan nanti kita pelihara dulu. Yang para teman-teman pengangguran juga sudah tahu ya sebenarnya. Tapi saya mau mengulang lagi ya, untuk syaratnya itu biasanya untuk batang tersier ini minimal sebesar sedotan. Nah, tapi kalau masih di bawah sedotan, tapi kalau dia sudah berwarna kecoklatan ya bisa juga. Tapi kalau untuk memaksimalkan buahnya lebih baik dia sebesar sedotan atau pensil ya. Nah, ini di sini untuk melakukan
agar cabang tersier ini sama rata ya, sama tingginya. Nah, waktu itu kita pembentukan ulang, kita pangkas di sini. Ini ada unggas pangkas. Nah, ini kita pangkas di sini. Ini kita pangkas di sini. Dan yang di sini kita pangkas juga. Awalnya ya sampai di sini ya. Cuman waktu itu karena figurnya di bagian ujung, makanya kita pangkas agar dia fokus ke bagian pangkal. Nah, eh, di sini kita hanya membuat eh, sekitar 50 sentian ya, 50 senti ke kiri, ke kanan, dan 50 sentinya ke kiri. Dengan cara ini sebetulnya kita lebih menghemat tempat ya, daripada kita bikin terlalu panjang tapi di sininya nggak tumbuh. Nah, kalau kita 50 senti ke sini, nanti kalau di sini kita bisa tambah lagi satu. Nah, ya kan? Kalau kemarin kan dengan cara ini kita ada dua. Nah, di sini bisa kita tambah satu lagi. Nah, 50 senti ke sini dan 50 senti ke kanan. Oke, teman-teman. Jadi sebaiknya kalau untuk melakukan cabang eh, dengan sistem double double cordon. Double cordon ini nggak boleh terlalu panjang ya teman-teman. Ya, ini di tempat adik ipar saya ya, yang karena kemarin di rumah sudah nggak ada tempatnya, jadi saya tanam di sini, suruh tanam di sini sama adik ipar saya. Nah, waktu kemarin kendalanya yaitu tadi di sini nggak tumbuh dan situ fokus ke ujung hanya 2 sampai 3 tersier saja. Makanya waktu itu kita inisiatif untuk melakukan pemangkasan di sini. Di 50 cm ternyata berhasil ya teman-teman. Dia tumbuh agak merata ya, meskipun ada yang masih tertinggal di sini. Tapi itu nanti kita bisa atur. Nah, cara mengaturnya ya kita batasin ya. Sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita batasin aja di ujungnya ini. Kita potes. Nah, kita potes. Di atas 10 ya kita potes. Gunanya apa? Ya, gunanya yaitu untuk supaya teman-temannya bisa bareng gitu loh. Teman-temannya bisa nyamain tinggi dan besarnya ya. Untuk menyamain sama rata ya. Nah, jadi begitu kita melakukan Excel break di sini, yang namanya Excel break ya, menghentikan pertumbuhan. Nah, nanti akan tumbuh-tumbuh di sini. Nah, akan tumbuh-tumbuh di sini. Begitu tumbuh di sini, nah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kan yang paling ujung lebih figur dia. Nah, lebih figur di ujung. Nah, kita potes aja nih. Kita lakukan pemotesannya di cabang tersier dari tunas airnya atau tunas lateralnya. Nah, di sini juga ini 1, 2, 3. Kita batasin 3, 2 sampai 3 ya. Nah, ini kita potes juga nih. Soalnya kalau nggak kita potong dia akan lari ke sini, pertumbuhannya lebih fokus ke ujung di sini. Karena ini bagian ujung kan. Nah, ini juga kita batasin 2 aja. Nah, ini batasin 2 aja juga. Nah, agar tumbuhnya serempak ya. Nah, ini kan sudah kita batasin ya. Nanti dia akan sambil dia membesarkan batang, fokus ke batang dan memperbesar tunas bud. Nah, tunas bud ini yang akan kita buahkan nanti ya waktu saat pruning pembuahan. Nah, untuk pruning pembuahan nanti kita akan pilih mana yang lebih besar. Nah, kalau yang lebih besar di ujung mah kita coba melakukan pembuahan di ujung. Biasanya kalau untuk Jupiter ini sangat genjah ya. Dimanapun kita pangkas dia mengeluarkan buah ya. Tapi harus memenuhi syarat ya, memenuhi syarat.
kalau Jupiter ini untuk tanpa stres air pun masih bisa berbuah ya, kecuali yang varian-varian lain yang mungkin harus melakukan stres air dulu ya kan, pemupukan, terus siram air jenuh, baru melakukan pemakasan. Kalau ini kita hanya, kalau begitu dia sudah bisa untuk dibuahkan batangnya, kita cuma 2 kali aplikasi, siram jenuh, yang penting kita lakukan acid break ya. Nah, sudah mengeluarkan buah. Tapi ada yang untuk varian-varian yang lain yang lebih sulit, kita harus lakukan SPAP namanya. Jadi stres air, pemupukan, air jenuh, dan pemangkasan. Oke teman-teman, saya rasa untuk update pembentukan cabang tersier ulang untuk kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Akan saya update untuk Jupiter ini waktu saat nanti sudah bisa kita lakukan pemupukan generatif ya. Jadi ini masih dilakukan pemupukan vegetatif, yaitu masih menggunakan NPK, hanya menggunakan NPK. Nah, sekitar 1 bulan, setengah atau 1 bulan lagi sudah bisa kita melakukan pemupukan generatif, ya, yaitu menggunakan KN03, boron, KMKP, dan juga magnesium sulfat ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Akhir kalam, saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.